warahmatullahi wabarakatuh, Insan Muda. Jumpa kembali bersama gua Ilham Radipta di podcast Bertamasya edisi Ngetem. Dan kita masih ada di event Symphony of Victor yang ada di Cibis Park 12 sampai 14 Maret 2025. Dan pastikan lo udah hadir di acara ini ya, karena gue yakin video ini diupload setelah acaranya selesai. Jadi gue harap lo juga bisa berbagi pengalaman lo yang udah hadir di event Symphony of Victor seperti apa. Mungkin dari tempat, fasilitas dan sebagainya, lo bisa obrolin di kolom komentar. Karena narsum hari ini di samping gue adalah yang punya tempat. Ini dia, Mas Angga. Assalamualaikum, Mas Angga. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Thank you, Mas. Sehat. Luar biasa. Bukan yang punya tempat. Jangan salah. Nanti bos gue ngomel nih. Mas Angga selaku marketing manager dari Cibis Park ya, luar biasa. Ini gimana ceritanya sih Bang Angga nih bisa collab sama beberapa pihak? Ini kalau nggak salah eventnya kan terselenggara kemarin tuh sempat ngobrol 5 pihak nih. Yes. Ada Dompet Duafa, ada Cibis Park, juga ada PPJI, ada Pemprov kalau nggak salah juga. Terus ada satu lagi gue lupa deh namanya siapa gitu. Ya, jadi emang awalnya sih ini hasil kerja bareng. Memang Cibis dari awal sudah komit juga kan. Kita udah komit. Oke, Ramadan ini kita harus melakukan sesuatu yang impactful dari segi bukan cuma apa ya bahasanya, kita nggak mau cuma kita bikin buka puasa bareng atau bagi-bagi takjil. Kita punya sesuatu yang kita bisa share ke orang gitu kan. Dan ada efek atau impact tadi ke masyarakat secara umum, apalagi kepada para karyawan yang kerja-kerja di sini. Itu juga. Gitu ya. Jadi ya apalagi kayak kemarin lah, kita juga pengen karyawan kita juga enjoy ya di sini. Mungkin kan namanya orang kantoran nggak semua yang pulang langsung tenggo gitu. Ada dari pemikiran itu kita ketemu nih dengan beberapa pihak. Ada PPJI, kita ngobrol. Kemudian Dompet Duafa, yang jelas Dompet Duafa juga udah beberapa kali datang ke Cibis dan bikin event di Cibis juga. Kita ngelihat, bisa nih, yuk kita collabs gitu kan. Akhirnya kita collabs, kita obrolin. Nah, dari situ lahirlah yang namanya Symphony of Victor ini gitu loh. So pada dasarnya ini goalsnya pastinya tetap CSR ya. Kita tidak berpikir komersial di sini. Semuanya adalah bentuk kontribusi kita ke society, ke lingkungan gitu ya. Jadi ini UMKM juga bisa berjualan di sini. Kemudian teman-teman ada yang lomba gitu ya. Ada yang buat anak-anak, ada juga dari mungkin musisi-musisi atau seniman-seniman yang mau kontribusi itu sih. Ada ceramahnya juga. Jadi ya sebenarnya kita juga berharap sih yang ada di sekitaran TB Simatupang Cilandak yang deket-deket dengan Cibis Park ya. Karena kan sekeliling sini juga banyak perumahan penduduk ya. Jadi ngisi waktunya itu jangan cuma atau misalnya ke Cibis Park, ngabuburit bisa ke sini gitu loh. Jadi jangan dipikir Cibis Park cuma buat orang datang terus ke kafe atau orang datang ngantor, enggak. Bisa sih gitu loh. Hari-hari juga banyak banget kok yang aktivitas di sini. Tapi kalau Cibis Park sendiri nih luasan areanya seberapa gede sih? Kita total sih gede banget ya, 12 hektar kita punya. 12 hektar. Tapi kalau untuk space yang digunakan untuk event-event seperti ini yang digunakan? Ya, kita tergantung event, tapi kita punya kurang lebih ada sekitar 2 hektar lah. 2 hektar. Tapi berbagi titik ya? Ya, ada di beberapa titik. Udah gitu di titik itu juga udah tersedia fasilitas-fasilitas kayak rumah makannya, kafenya, terus ada tempat untuk anak-anak main, ada itu juga kita ada. Tadi sempat lihat juga sih. Ya, itu bentar lagi buka tuh. Bulan Mei buka. Jadi terus ini ada futsal mini soccer. Milik sendiri ya, milik Cibis sendiri. Ya, kita joinan lah. Itu kita pokoknya kalau ada yang tertarik buat main, seneng bola, datang aja ke Cibis deh. Mudah-mudahan masih dapat jadwal soalnya full. Itu dia, karena itu udah ada bendera kompetisi, ada liga, itu banyak banget tadi lihat. Kebetulan udah ada dipakai lah sama seleb. Oke, tempatnya juga parkir gede ya di sini. Kapasitas parkir di sini? Kalau parkir sih kita untuk kendaraan mobil kita bisa muat 2000-an. 2000. Gede banget 2000. Ya, kalau motor sih kurang lebih 1500 lah. Tapi terbagi beberapa titik. Karena kan ada yang di dalam gedung, ada yang di luar kayak kita sekarang nih kan parkir sebenarnya nih. Iya, betul. Nah, tapi kalau lagi ada event berubah tuh jadi tempat untuk event. Dan ini sebenarnya bisa dikondisikan yang lahan parkir ini, mobil bisa diungsikan dulu. Iya, karena kita udah ngitung, kalau ini dipakai ini nanti digeser kemana gitu, itu aman sih. Oke. Jadi memang sebenarnya juga serba multifungsi ya. Yang udah pernah pakai di sini siapa aja eventnya? Banyak sih, mulai dari brand kayak kemarin ada otomotif. Ini boleh sebut brand nggak?
Boleh, aman aja. Nanti bisa jadi collab juga kita ngobrolnya. Ya kayak mobil-mobil kayak Mitsubishi, Ford, terus Parjo yang komunitas otomotif. Ada dulu Suddenly Meet Up namanya, itu yang mobil-mobil retro yang mobil-mobil unik gitu ya. Itu ada Pertamina pernah di sini. Event gede kita dulu pernah ada konser musiknya sama teman-teman Vespa. Ada juga konser musiknya karena kebetulan salah satu tenan atau penyewa kita di sini tuh Sony Music. Ada tuh artisnya Sony Music ke sini ya. Jadi ya wah lumayan lah. Dan memang di sini untuk venue lebih ke outdoor. Iya, kita memang belum ada yang indoor. Kita ada area indoor tapi bukan yang kayak buat konser gitu sih. Lebih ke ini luasannya wedding itu. I see. Ballroom gitu. Ya, bisa buat 200 orang gitu-gitulah. Jadi si venue sendiri kalau Cibis ada yang indoor itu untuk wedding, tapi kalau yang outdoor gini itu buat konser, buat acara-acara kayak gini. Nah ini buat yang nonton nih. Kalau tertarik gitu mau pakai tempatnya gimana nih? Cincai nggak nih? Cek IG-nya Cibis aja lah langsung lah. Cek IG Cibis, subscribe dan follow. Di follow ada nomor kontaknya juga ya di ada, di situ nanti ada. Jadi di @cibispark _official itu nanti bisa ada kegiatan kita termasuk kegiatan hari ini, terus kontak personnya apa di sana itu bisa. Yang bisa dipakai buat umum selain area venue ini sebenarnya sih futsal. Iya, sebenarnya sih hampir semua area ini area umum kecuali area perkantoran ya. Karena itu kan emang itu beda cerita lah itu. Tapi kita ada area kafe, ada masjid. Nih sekarang masjid lagi dipakai bukber. Gitu. Terus ada ballroom juga dipakai untuk umum buat wedding, buat acara, buat seminar apa. Bisa seminar bisa. Ini juga ada area gallery namanya di depan yang gedung kaca. Jadi kalau teman-teman nih datang lewat TB Simatupang, lihat logo Cibis Park gede, ada gedung kaca di depan, itu tempat wedding. Jadi yang udah nikah? Oh iya, udah. Udah. Ya, nggak lagi ya. Nah itu cukup. Kalau misalnya emang mau wedding atau mau ada lamaran atau acara keluarga tuh bisa di situ. Jadi opsinya, di depan sana tadi. Nah ini saya pernah nyasar Cibis 9 ya. Iya. Pas lagi kapan gitu. Swab test pernah di sini. Iya, dulu pas zaman Covid kan pernah dipakai kan. Iya. Sana tuh Cibis. Kan di map Cibis juga kan namanya kan. Kata security-nya di sana Pak. Gede juga Cibis, 12 hektar ternyata ya. Betul. Jadi Cibis Park itu nama kawasannya. Gedungnya ada Cibis 9 atau Cibis 9, ada Cibis 8 atau Cibis 8, dan ada area yang kita bilangnya sebagai Cibis Parknya sendiri itu yang seperti kantor tapi seperti gudang bentuknya ya, tapi itu sebenarnya kantor. Itu kantor. Kalau sampai di Cilandak itu apa? KKO itu yang dekat. Itu ada Cibis 9. Itu Cibis 9. Itu masih dekat sampai sini kan? Itu masih satu kawasan. Yang kan? beda mungkin sebelahnya lah. Tapi aku nggak boleh sebut merek karena saingan. Iya. Ada tetangganya. Iya. Tapi kalau ke depannya nih si Cibis Park sendiri harapannya rencananya tuh kayak gimana nih? Apakah nanti mau bikin yang indoor biar lebih bisa mengakomodir kebutuhan para IO atau komunitas bikin event yang lebih tertutup gitu? Secara misi sih intinya kita pengen jadi sebuah tempat yang untuk, karena jargon kita kan casual kolaboratif casual kolaboratif, gua sampai lupa lagi. Jadi komunal, casual, kolaboratif. Artinya apa? Cibis itu sebenarnya public space. Kita pengen semua orang itu untuk bisa enjoy dan happy di Cibis. Makanya kalau ditanya apakah bisa buat event? Bisa. Apakah orang mau bikin usaha di Cibis? Bisa. Kita punya kalau orang mau bisnis makanan ada di Cibis, orang mau mulai kayak startup atau apapun kantornya bisa di Cibis. Jadi sebenarnya misi kedepannya kita nggak spesifik pikir ini kita mau ke satu arah gitu, enggak. Gitu. Kita pengennya ya ini adalah tempat untuk publik. Tempat untuk publik. Jadi teman-teman silakan aja datang lihat Cibis tuh kayak apa sih. Bahkan kalau misalnya punya ide, wah kita bisa ngonten nih kayak kalian ya. Itu udah sering. Orang banyak banget bikin konten dan kita sih enjoy aja ya. Ya tentu saja ada inilah ya, harus ada komunikasi dengan kita dulu gitu ya. Kita ngobrol dulu. Jadi kita tahu nih kalian ngapain. Yang ujuk-ujuk datang setup repot juga gitu. Kalau kayak gitu ada orang datang mau ngonten perlu izin dulu, tapi nggak bayar kan? Ya enggak. Kan kalau misalnya kegiatannya kalau ngonten kan lebih biasa untuk ngobrol kayak gini ya. Tapi ada juga yang misalnya cuma pengen bikin reels, bikin TikTok aja. No problem. Gitu. Kecuali kalau memang ada brand datang, gue pengen bikin iklan nih. Launching produk itu. Wah ditiru gitu. Iya. ya kan semua ada waktunya. Ada waktunya, benar. Kontak ke sini. Gitu, kontak. Tapi kemarin sempat lihat juga ada komunitas sepatu roda main di
itu bersyukur banget kita ternyata banyak teman-teman dari komunitas yang memanfaatkan ya. Kita cuma berharap sih semuanya apapun komunitas yang datang ke Cibis tuh sama-sama bisa ikut ngejaga sih. Gitu. Karena kan ya itu tadi ya, bercampur baur ya. Ada yang mungkin hobi lari, ada yang mungkin hobi sepatu roda, ada yang mungkin hobi bola, ada yang mungkin hobi kalistenik atau apapun ya. Saling ngejaga sih, karena kita pengen juga ini kayak tempat kalian juga kan. Makanya dari komunal itu. Yes, kita pengen kalau kalian menikmati suasana di Cibis ya ikut jaga yuk. Gitu loh, itu sih sesederhana itu sih. Jadi lebih kayak komunal 360 kali ya. Jadi semua aktivitas secara komunitas itu bisa digunakan. Pasti karena ada di sini. Itu tadi untuk kita di Jakarta tuh ya kayak mungkin kehidupannya nggak cuma sekedar kantor, rumah, nge-mall atau gaul, pasti butuh sesuatu yang lain kan, gitu. Menyalurkan karya, menyalurkan ekspresi. Jadi apa sih yang kalian butuhkan ya, coba aja kita datang ke Cibis untuk cari inspirasi, itu kan nggak salah ya. Betul. Ditambah tempatnya juga strategis. Tengah kota banget, Jaksel abis. Deket tol bos. Nah itu dia, tinggal keluar lurus aja atau putar balik dikit. Makanya aman. Tinggal di Maps keluar kok Cibis Park. Cuma jangan kayak kamu, jangan kayak lu. Nyasar ke Cibis 9 gua. Oke, saking gedenya. Iya, itu kita emang cukup luas sih. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang emang tujuannya ke sini buat nongkrong, Cibis Park pokoknya ya. Cibis Park. Nanti ada area yang namanya Grove. Jadi area ini tuh kita namain Grove. Area hijau lah. Area hijau yang nyaman itu udah tumpah ruah di situ, mau ngapain create your ideas lah, karena itu kita welcoming kok. Collabs gitu-gitu seneng kok kita. Ya contohnya kayak gini ya. Iya betul. Dan ini juga kan bisa mengakomodir masyarakat dari berbagai macam komunitas ya. Dari kantor masuk, terus juga dari kemarin komunitas olahraga masuk, terus juga ini ada stakeholder yang ikutan event juga masuk. Jadi ngeramein. UMKM-nya juga bisa kebantu, dibeli sama orang-orang kantor yang mau bukber. Kemarin juga sampai malam kita di sini ngelihat orang-orang kantor nongkrong gitu kan pada malam belanja. Jadi memang saling mendukung juga gitu. Betul. Ada ekosistem. Makanya simponi namanya kan, saling bersimponi gitu. Pinter ya. Pinter emang beda kalau ini skillnya udah beda. Harus begitu. Oke Mas Angga, terakhir nih sebelum ditutup, biasanya gua selalu minta closing statement. Kameranya di sebelah sana, kira-kira ada closing statement atau ajakan apa dari Mas Angga nih buat para pemirsa yang ada di Indonesia, atau karena ini ditonton oleh 8 miliar penduduk di dunia ya. Kalah Piala Dunia. Jadi mungkin orang-orang dari Amerika melihat Cibis bisa dibikin event, nah mungkin bisa kontak ke sini juga gitu kan. Silakan. Yang pertama, yang penting buat teman-teman, saya ingin mewakili dari Cibis Park kepada teman-teman Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Saya berharap ibadah puasanya lancar dan ibadah selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berjuang lah ya di bulan Ramadan ini. Dan yang berikutnya sih sebenarnya pesan-pesan sponsor lah. Tapi intinya Cibis adalah tempat yang terbuka untuk kita berkolaborasi sesuai jargonnya. Jadi kalau memang dari teman-teman semua ada yang pengen, aduh aku lagi butuh office, aku lagi butuh apalah, datang aja ke Cibis, ketemu sama saya, ketemu sama teman-teman di Cibis, dan kita pasti akan selalu berupaya untuk bisa menciptakan sesuatu dengan berkolaborasi itu. Jadi jangan ragu, datang aja ke Cibis, dan semoga nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Nah, itu dia Mas Angga. Masalah waktu cincai lah, nggak semua dihitung dari duit kok. Nah itu dia, karena apalagi ini kan dari kita, dari komunitas untuk komunitas. Jadi komunitas. Tadi tuh casual, komunal, kolaboratif. Di Cibis casual aja nih kayak gini, kan? Terus intinya di komunal dan kolaboratifnya deh. Jadi datang ke Cibis deh, ngobrol sama kita apa yang mau kalian lakukan, yuk. Yuk gitu. Karena orang takutnya dikit-dikit harus bayar. Kan sebenarnya enggak juga ya. Dikit-dikit mungkin bisa dikomunikasikan, bisa dinego gitu kan. Jangan ke situ dulu lah. Yang penting jangan takut masalah harga. Yang penting ketemu Mas Angga dulu, ngobrol. Lo punya ide apa? Muka saya kan bukan muka ini ya. Bukan debt collector. Bukan debt collector.
Intinya nih Mas Oke, Angga oke. nih friendly banget. Iya, Lo iya, bisa iya, ngobrolin ide-ide lo, proposal lo. Mungkin Mas Angga kalau tertarik ada opportunity yang bisa dijalanin bareng-bareng sama Cibis Park. Bisa gitu banget, bisa banget. Mas Angga, terima kasih atas waktunya. Thank you. Nih happy banget bisa ngobrol, bisa dapet temen baru di sini ya. Kita kenalan juga terima baru, kasih networking kalian baru. udah datang ke sini. Seneng banget. Dan semoga semakin sukses acaranya. Amin, amin, amin. Dan kita nggak cuma di event ini aja ya. Yes. 2025 masih panjang. Masih. Sebulan sekali masih bisa lah bikin Masih event. target gue masih panjang. Masih. Mudah-mudahan bisa saling support Amin, juga. amin. Dan buat Thank yang you, nonton, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, jangan sampai ketinggalan ya. Aktifkan notifikasinya, like, komen, dan share. Mungkin ke teman lo yang butuh venue buat bikin event di Jaira, Jakarta Selatan. Insya Allah ketemu lagi sama gue Ilham Pradipta di podcast pertama Asia edisi selanjutnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.